Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Diawayuningsih, NIM 314018000017 dari Prodi S1 Akuntansi Unisula, kelas A 6E2 Akuntansi Keuangan Pemerintah. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi aset tetap guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah. Berdasarkan definisinya, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi dari aset tetap yang pertama adalah tanah, kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi, dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dan yang keenam adalah konstruksi dalam pengerjaan. Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komponen biaya perolehan. Yang kedua, pengeluaran setelah tanda perolehan. Yang ketiga, pertukaran. Dan yang keempat, penyusutan. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk yang pertama, menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan. Dan yang ketiga, memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Berikut adalah contoh kasus untuk aset tetap. Dalam kasus kedua, terdapat transaksi yang dilakukan pada tahun 2014. Pada yang pertama adalah tanah senilai 500 juta, yang kedua gedung dan bangunan senilai 1 miliar, dan yang ketiga adalah mesin dan peralatan sebesar 250 juta. Untuk jurnalnya, untuk pembelian tanah, laporan operasionalnya adalah tanah pada kas di kas daerah sebesar 500 juta. Dan untuk laporan realisasi anggaran, belanja modal tanah pada estimasi perubahan sal sebesar 500 juta. Dan untuk gedung dan bangunan, laporan operasionalnya gedung dan bangunan pada kas di kas daerah sebesar 1 miliar. Dan untuk laporan realisasi anggaran, belanja modal gedung dan bangunan pada estimasi perubahan sal sebesar 1 miliar. Untuk mesin dan peralatan, pada laporan operasionalnya, mesin dan peralatan pada kas di kas daerah sebesar 250 juta. Dan untuk laporan realisasi anggaran, belanja modal mesin dan peralatan pada estimasi perubahan sal sebesar 250 juta. Dan untuk kasus yang kedua, dilakukan pembangunan atas jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 750 juta. Jurnalnya adalah untuk laporan operasional, konstruksi jalan,
irigasi dan jaringan pada kas di kas daerah sebesar 750 juta. Dan pada laporan realisasi anggaran, jalan, irigasi dan jaringan pada konstruksi dalam perjalanan sebesar 750 juta. Untuk contoh kasus yang ketiga, dilakukan penjualan atas mesin dan peralatan senilai 600 juta. Nilai buku dari mesin dan peralatan ini adalah 750 juta. Maka jurnalnya pada laporan operasionalnya akumulasi penyusutan sebesar 480 juta, PKPPKD 120 juta pada mesin dan peralatan sebesar 600 juta. Dan untuk laporan realisasi anggaran tidak ada jurnalnya. Untuk kasus yang ketiga, soal yang pertama, pada akhir tahun dilakukan penyusutan atas gedung dan bangunan senilai 750 juta yang memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Maka jurnalnya pada laporan operasional aset lainnya sebesar 150 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 600 juta pada gedung dan bangunan sebesar 750 juta. Dan untuk laporan relasi anggarannya tidak di jurnal. Dan untuk soal nomor 2, pada tanggal 2 September 2013 dilakukan penghapusan peralatan yang sudah usang dan tidak dapat digunakan lagi. Nilai buku peralatan tersebut adalah 200 juta. Maka jurnalnya adalah untuk laporan operasional, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 160 juta, defisit penghasilan peralatan sebesar 40 juta, pada peralatan sebesar 200 juta. Dan untuk laporan realisasi anggarannya tidak di jurnal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.